Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Lilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, yaitu MCD. Oh, kisah-kisah dari Bang Sidik ini selalu seru ya, selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman semua yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi. Masih dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Terjebak di kawasan pesugihan Kawah Putih. Kisah ini terjadi 10 tahun silam, lebih tepatnya di tahun 2014, yang dimana puncak Kawah Putih yang biasa disebut Sunan Ibu belumlah seramai sekarang. Para wisatawan hanya berkunjung ke Kawah Putih pada saat itu tidak pernah menginjakan kaki mereka ke Sunan Ibu, kecuali beberapa orang yang tahu bahwa ada puncak yang bisa didaki, dan di sana kita bisa melihat pemandangan Kawah Putih yang indah dari atas sana. Aku, Andri, Bagus, dan Doni mendapatkan informasi ini dari sesama teman pendaki, dan akhirnya kami berempat merencanakan untuk naik ke tempat tersebut, sebuah tempat yang pada saat itu dikenal dengan nama Sunan Ibu. Aku berencana untuk melihat matahari terbit di atas sana karena menurut Doni yang mendapat informasi tentang jalur tersebut, dia berkata bahwa matahari terbit di atas sana sangatlah cantik sehingga membuatku dan ketiga temanku yang lainnya sangat bersemangat untuk memulai pendakian ke tempat itu. Setelah mencari info ke sana kemari, akhirnya aku dan ketiga temanku sepakat untuk mulai mendaki. Namun kami semua sepakat untuk tidak masuk melalui pintu depan pada saat itu. Doni berkata bahwa lebih menarik apabila naik melalui jalur Cipanganten, yaitu sebuah kampung yang letaknya tepat di belakang Kawah Putih. Selain rutenya yang bukan rute wisata, jalur Cipanganten sangat cocok menjadi jalur pendakian, apalagi aku tidak perlu membeli karcis di pintu depan karena tidak ada penjaga apabila melalui pintu belakang. Setelah obrolan panjang tersebut, akhirnya disepakati bahwa kami akan mulai mendaki akhir minggu ini, dan titik pertama dari pendakian ini adalah alun-alun Ciwidey yang letaknya 10 km dari lokasi pendakian. Dari tempat tinggalku, aku berangkat ke Ciwidey dan menunggu ketiga temanku di alun-alun Ciwidey. Doni menyarankan agar berangkat malam saja agar bisa mengejar matahari pagi di sana. Setelah 1 jam lamanya aku menunggu, mereka akhirnya datang. Kami saling menyapa satu sama lain dan mulai membicarakan tentang rute yang akan ditempuh pada saat itu. Doni yang tahu akan rute tersebut menyarankan agar menyewa angkot untuk mengantarkan kami ke Cipanganten, mengingat tidak ada kendaraan umum yang lewat ke kampung tersebut. Andri dan Bagus langsung bergerak dan mulai menyetop angkot yang melintas di depan mereka. Mereka berdua memulai nego harga agar bisa membawa kami semua ke Cipanganten. Dan ketika harga sudah disepakati, akhirnya kita semua naik ke dalam angkot dengan barang-barang yang sudah kita bawa sebelumnya. Perjalanan dari Ciwidey ke Cipanganten terasa sunyi. Di tahun tersebut, tak banyak kendaraan melintas setelah melewati Ciwidey, sehingga jalanan terasa lengang dan juga gelap ketika melintasi hutan dengan berbagai tempat wisata yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. Aku sempat melihat gerbang masuk Kawah Putih, namun aku tahu bahwa aku tidak turun di sini ketika menaiki angkot tersebut. Perjalanan kita masih jauh ke ujung sana dan aku hanya bisa melihat pemandangan hutan yang kini mulai berganti menjadi hamparan kebun teh yang gelap sepanjang perjalanan. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 7 malam ketika kita sampai ke Cipanganten. Andri dan Bagus berkata kepada sopir tersebut agar datang kembali untuk menjemput kami di keesokan harinya. Pada awalnya
Aku sempat ragu atas jalur yang dipilih Doni karena kampung itu nampak terpencil, dikelilingi oleh kebun teh yang cukup luas dengan pemandangan gunung yang terlihat dari kejauhan. Aku menatap gunung yang kini mulai gelap dan hanya tersinari oleh cahaya bulan, dan tak lama kemudian Doni yang melihatku itu tiba-tiba saja menepuk pundakku sambil berkata, "Udah yuk, jalan ini lebih cepat sampai ke atas. Saya sudah diberitahu patokannya karena banyak teman saya yang sudah melewati jalur ini sampai sana. Paling cuma 2 jam kita jalan. Kalau santai ya, mentok-mentok 3 jam dah bisa sampai ke puncak. Setelah itu buka tenda dan melihat pemandangan indah di pagi harinya." Aku hanya mengangguk pelan, seperti ada rasa khawatir atas apa yang kami lakukan sekarang karena baru kali ini aku mendaki di malam hari. Sedangkan Andri dan Bagus terlihat bersemangat. Mereka sudah siap untuk mulai berjalan melewati jalur yang tidak resmi ini dengan senter yang menyala di atas kepala mereka. Akhirnya kami mulai berjalan melewati jalanan setapak yang merupakan jalanan kampung. Suasana malam di Cipanganten sangatlah sunyi. Hawa dingin mulai menemani perjalanan kami semua pada saat itu. Suara-suara hewan malam mulai terdengar ketika kita meninggalkan kampung, dan tak lama kemudian suasana itu berganti dengan kebun-kebun warga yang ada di sisi kiri dan kanan. Doni berjalan paling depan. Dia mengingat-ingat setiap langkah yang ia lalui dengan senter besarnya, sedangkan aku, Bagus, dan Andri berjalan di belakang. Beberapa kali kita bercanda sepanjang perjalanan, dan hal itu membuat kita merasa tidak kelelahan. Tahu nggak? Katanya puncak Kawah Putih ini ada tempat keramat. Bagaimana kalau nyasar ke sana lalu dikelilingi sama para dedemit gunung ya? Kata Andri sambil bercanda. Kalau dikelilingin mereka, kita ajak nyanyi aja. Sambil nanti saya suruh mainin gitar yang saya bawa, jawab Bagus sambil sedikit tertawa. Aku hanya diam, tidak ikut dalam pembicaraan mereka, apalagi membicarakan tentang penghuni gunung yang bisa dibilang tabu pada saat itu. Tapi karena sifat mereka yang seperti itu, sehingga aku tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka katakan, karena mereka berdua pada dasarnya adalah orang yang berani dan tidak takut apapun ketika semua mendaki gunung selama ini. Semakin lama, jalan setapak yang dilalui semakin mengecil. Kebun-kebun warga masih terlihat di sisi kiri dan kanan jalan dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius. Tidak ada petunjuk arah, tidak ada base camp seperti tempat-tempat pendakian di gunung-gunung yang lain, sehingga membuatku sedikit ragu atas jalan yang aku lewati pada saat itu. Apalagi setelah kebun-kebun itu secara perlahan berganti dengan hutan yang gelap gulita, sehingga aku harus waspada atas jalanan setapak yang ada di depan. Setelah hampir 20 menit berjalan, ternyata ada percabangan jalan di tengah-tengah hutan tersebut, sehingga hal itu membuat kami semua berhenti sejenak, dan Doni yang berada di paling depan mengingat-ingat rute mana yang akan diambil sekarang. "Kita ke kiri apa ke kanan ya?" tanyaku. Doni mengingat-ingat jalur mana yang ia akan lalui. Bahkan dia mengambil buku catatan kecil di sakunya mencari-cari kemana dia harus melangkah sekarang. Namun Doni nampak kebingungan. Dia membolak-balikan buku catatan itu dan mencari petunjuk atas persimpangan jalan yang ada di depannya. "Doni, kemana jadinya nih?" tanya Andri yang terlihat duduk di salah satu pohon yang ada di sisi jalan setapak. "Eh, ke sini, ke kiri," katanya sambil tersenyum tipis. Doni langsung menyimpan buku catatan itu di sakunya. Lalu ia kembali berjalan dan mengajak kami bertiga untuk berangkat kembali. "Bener ke kiri kan? Kok kayaknya ragu gitu?" tanya Bagus yang nampaknya melihat mimik wajah Doni yang berubah ketika menjawab hal tersebut. Iya, ke kanan itu balik lagi ke keluarga nantinya," jawab Doni sambil melangkah di depanku pada saat itu. "Udah, percaya aja sama Doni," kataku pada Andri dan Bagus. "Dia itu lebih hafal jalan dari kita bertiga." Andri dan Bagus akhirnya mengangguk. Akhirnya kami pun kembali berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan Doni yang berjalan paling depan.
Tak lama kemudian, jalanan mulai menanjak. Udara semakin dingin ketika kita berjalan dengan jalur berbatu dan tanah basah yang lembab. Suasana pendakian itu juga menjadi hening. Tidak ada obrolan lagi di antara kami semua. Ketika jalanan sudah mulai masuk ke hutan, yang terdengar hanyalah suara nafas dengan langkah kaki yang melangkah di jalanan yang tidak rata. Beberapa kali bunyi ranting patah terdengar pelan. Ketika sepatu kami menginjaknya, aku sedikit berhati-hati sekarang karena jalanan sudah mulai rapat dengan pepohonan yang menjulang di sisi kiri dan kanannya di sekeliling kami. Hutan semakin rapat, pohon-pohon tinggi semakin menjulang, dahan-dahannya seperti tangan yang kurus dan saling menempel satu sama lain di atas sana, sehingga cahaya bulan tidak bisa menembus jalan setapak yang kami lalui dan hanya muncul dari sela-sela kecil di antara dedaunan. Senter yang kami bawa menjadi penerangan satu-satunya sekarang. Meskipun nampaknya cahaya itu terasa tidak cukup untuk menembus kegelapan yang pekat di sisi kiri dan kanan jalan. Semakin dalam kami melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang berubah. Angin malam yang tadinya berembus lembut kini lebih dingin dan menusuk. Akar-akar pohon mulai mencuat dari tanah ketika semakin masuk ke dalam hutan, dan dari sudut mataku, aku beberapa kali merasa ada yang bergerak-gerak di antara semak-semak hutan di sisi kiri dan kanan jalan. Seperti ada sesuatu yang diam-diam mengintai kita semua dari dalam kegelapan. Namun, setiap kali aku menoleh ke sana, tidak ada apa-apa di antara pepohonan itu. Yang ada hanyalah kegelapan pekat yang tersinari oleh senter yang aku bawa pada saat itu. Aku mencoba mengabaikannya, tapi bulu kuduk ini terus meremang. Suasana ini terlalu sepi dan terlalu sunyi, mungkin karena ini bukanlah jalur resmi dan jarang sekali ada orang yang mendaki ke jalur ini, sehingga suasananya nampak berbeda dengan tempat yang sering aku daki selama ini. Biasanya, ketika masuk ke dalam hutan dengan jalan menanjak seperti ini, suasana malam akan selalu ramai dengan suara jangkrik dan hewan malam lainnya. Namun, pada saat itu hanya ada keheningan yang membeku. Aku melihat Doni, Bagus, dan Andri yang tampaknya mereka juga merasakan hal yang sama. Kenapa hening banget ya? Bisik Bagus padaku. Aku hanya menggelengkan kepala sambil berjalan. Begitu juga Andri yang ada di dekatku. Sedangkan Doni masih terlihat berjalan paling depan tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Aku bisa melihat wajahnya yang melirik ke kiri dan kanan jalan. Dia seperti ragu atas jalan yang ia pilih pada saat ini. Semakin lama jalanan semakin menanjak, dan tiba-tiba terdengar hembusan angin yang bertiup dari dalam hutan yang cukup kuat untuk menggoyangkan dahan-dahan pohon yang ada di atas kami. Aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai membusuk tercium oleh kami berempat. Namun di antara aroma tersebut ada aroma lain yang sulit untuk dijelaskan. Bukan wangi bunga atau wangi yang ada di dalam hutan, namun ada wangi yang berbeda dan baunya menusuk seperti bau kayu yang lapuk karena terlalu lama terendam air dan udara yang lembab. Aku menelan ludah. Perjalanan ini seperti ada yang salah. Aku sedikit menyesal mengikuti mereka bertiga melalui jalanan ini. Kalau saja aku tahu rutenya akan seperti ini, lebih baik aku berangkat masuk melalui pintu depan. Apalagi pada saat itu kita bisa naik langsung ke pintu kawah dengan kendaraan roda 4 dan hanya berjalan melalui jalan setapak selama kurang dari setengah jam untuk bisa sampai di atas sana. Kami terus melanjutkan perjalanan, meniti jalur yang semakin sempit dan menanjak. Tanah di sini semakin licin, seperti baru saja terkena gerimis. Maklum, kabut tipis dengan hujan gerimis tipis selalu terjadi di puncak gunung ini, sehingga aku mewajarkan hal ini terjadi. Namun tak mengapa, setiap langkahku ke arah atas sana terasa lebih berat, bukan karena medan yang sulit, tapi juga karena ada tekanan aneh yang terasa semakin kuat yang membuat langkahku menjadi sedikit pelan. Hal itu rupanya tidak hanya dirasakan olehku, namun Bagus, Andri, dan Doni yang masih melangkahkan kakinya di depan merasakan hal yang sama. Perasaan itu hilang tepat ketika aku melihat hamparan kebun teh di ujung sana yang menandakan bahwa kita sudah keluar dari hutan. Doni yang dari tadi menahan perasaannya tiba-tiba berkata tepat ketika ia melangkahkan kakinya di antara hamparan teh yang luas di dekatnya,
Bentar, istirahat dulu beberapa menit di sini. Katanya dengan nafas yang terengah-engah, aku mengangguk pelan. Begitu juga Andri dan Bagus. Akhirnya, setelah berjalan beberapa meter dari pintu keluar hutan, akhirnya kami berhenti di tanah yang sedikit datar untuk beristirahat. Kondisi kebun teh ini berbeda dengan sekarang yang menjadi tempat bagi para pendaki untuk beristirahat. Pada tahun itu tidak ada apapun di sini, bahkan tidak ada warung yang menjadi tempat istirahat bagi mereka yang mendaki ke Sunan Ibu melalui jalur ini. Yang ada hanyalah hamparan luas kebun teh yang gelap dengan tanahnya yang sedikit lembab. Aku langsung menjatuhkan diri di atas tanah, membiarkan tubuhku ini sedikit rileks. Setelah perjalanan panjang yang penuh ketegangan di dalam hutan, aku duduk diam, mengatur nafas sambil sesekali meneguk minuman yang aku bawa. Sedangkan Bagus dan Andri mengeluarkan rokok di saku jaketnya dan menyalakan di tengah-tengah kegelapan. Sedangkan Doni, dia tampaknya mengambil lagi buku catatannya mencari tahu rute mana yang harus ia lalui sebelum naik ke puncak pada malam itu. Seharusnya kami bisa melihat desa Cipanganten dari atas ini, namun malam ini nampaknya terlalu gelap sehingga entah mengapa lampu-lampu di desa itu tidak terlihat dengan jelas dari kejauhan. Dari sini jalurnya pasti nanjak, tapi seharusnya sudah tidak terlalu jauh untuk sampai ke puncak, sehingga kita bisa buka tenda di sana, kata Doni. Kali ini ia nampak percaya diri. Sepertinya kekhawatiran ketika ia masuk ke dalam hutan tadi sudah menghilang sepenuhnya, sehingga dia yakin bisa mencapai puncak sebentar lagi. Aku hanya mengangguk pelan mendengar Doni berkata seperti itu sambil menarik nafas dalam-dalam. Aku mencoba menikmati keheningan berada di depan hamparan kebun teh tersebut. Namun entah mengapa dari sudut mataku seperti ada yang bergerak di antara barisan kebun teh, seperti bayangan yang terlalu cepat sehingga aku tidak yakin atas apa yang aku lihat. Aku mencoba mengabaikannya karena aku yakin itu hanyalah halusinasi. Karena di depanku hanyalah kegelapan, aku hanya terdiam lalu meneguk air minum yang aku pegang sambil memalingkan pandanganku. Meskipun secara perlahan aku merasa tidak nyaman setelah melihat hal tersebut, dan untuk mengalihkan perasaan itu seketika aku bangkit dan mengajak mereka untuk mulai berjalan kembali. Udah yuk istirahatnya, kita lanjut lagi supaya bisa istirahat di atas sana, kataku dengan nada yang pelan. Doni, Bagus dan Andri mengangguk dan mereka secara perlahan kembali berdiri dan mulai berjalan. Jalanan yang kami lalui kembali menanjak. Kebun teh yang ada di sekelilingku kembali berubah menjadi hamparan semak-semak hutan. Tidak ada pohon yang menjulang sekarang. Sepertinya puncak sudah mulai dekat, karena yang aku lihat hanyalah tanaman paku yang tumbuh di sisi kiri dan kanan jalan, dengan beberapa pohon yang masih berdiri namun sudah mengering di sepanjang perjalanan menuju puncak. Setelah perjalanan yang panjang itu, akhirnya kami pun sampai di ujung tanjakan, dan nampaknya ini adalah titik akhir dari perjalanan yang melelahkan ini. Kaki kami terasa lemas, bukan hanya lelah, tetapi juga karena perasaan aneh yang aku rasakan semenjak masuk ke dalam hutan tadi. Don, ini benar ujungnya? Tanyaku. Doni nampak menggelengkan kepala dengan pelan. Dia mencari-cari patokan sesuai dengan apa yang ia tulis di buku catatan, namun tampaknya dia tidak menemukannya. Yang ada di sana hanyalah jalanan yang menurun di depan, lalu ada jurang yang menganga yang ada di sisi kanan jalan setapak yang kami lalui. Lebih baik kita cari tempat yang agak luas aja deh buat pasang tenda. Sepertinya jurang sisi kanan ini adalah kawah putih dan kita udah ada di atas. Jadi nanti aja pas pagi aja kita kesini. Kita sekarang nyari tempat buat pasang tenda dulu lalu tidur, jawab Doni sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang menurun di depannya. Hah, ya udahlah kalau gitu, kata Bagus sambil menghela nafas. Sepertinya perjalanan belum berakhir karena tidak ada tempat untuk mendirikan tenda di tempat ini, sehingga dengan tenaga yang tersisa kami mulai melanjutkan perjalanan kembali, dan Doni kembali memimpin sambil mencari tempat yang agak luas di ujung sana.
Kami terus melangkah di jalanan setapak yang kini mulai menurun di antara tebing yang sedikit curam sehingga aku, Doni, Bagus, dan Andri harus lebih berhati-hati sekarang semakin lama berjalan. Aku tidak melihat ada tanda-tanda bahwa ada lapangan yang bisa menjadi tempat untuk mendirikan tenda. Yang ada hanyalah pohon-pohon kering dan mati akibat belerang dari kawah yang akan kami lihat di pagi hari nanti. Suasana di tempat itu semakin sunyi dan mencekam. Tumbuhan paku di sisi kiri dan kanan semakin rapat sehingga membuat kami sedikit sulit untuk melangkah. Belum lagi akar-akar besar yang melintang di tanah membuat kita harus mengangkat kaki agar tidak tersandung di sepanjang perjalanan. Doni masih tetap berjalan di depan sana, tangannya dengan erat menggenggam buku catatan yang sejak tadi tidak memberikan petunjuk yang jelas. Bagus yang berjalan di belakang kini mulai mengeluh, bahkan dia menghela nafas yang panjang pada malam itu. Udah capek banget nih Don. Sebenarnya lo mau bawa kita kemana sih? Padahal kalau tidur aja kan bisa di sleeping bag aja, nggak perlu pakai tenda segala, kata Bagus sambil mengeluh. Aku mengangguk sebagai tanda setuju dengan ucapan Bagus. Tubuhku juga sudah mulai lelah. Udara malam yang turun perlahan membuatku ingin segera beristirahat. Namun tepat ketika Bagus berbicara seperti itu, tiba-tiba saja Doni mengangkat tangannya. Ia menunjuk ke arah depan sambil berkata, lihat, di sana ada orang tuh. Sepertinya mereka juga sama kayak kita deh, kata Doni dengan nada sedikit keras ketika aku melihat apa yang Doni tunjuk pada saat itu. Dan di sana terlihat ada beberapa cahaya kecil dengan tenda berwarna biru yang sudah terpasang. Hal itu membuat kami semua mempercepat langkah karena di sana ada tempat yang bisa dipakai untuk mendirikan tenda. Semangat yang tadinya hampir padam karena kelelahan kini menyala kembali dan aku mulai berjalan kembali agar segera sampai ke tempat itu dengan tenaga yang tersisa. Namun rupanya jalan yang kami lalui cukup menantang. Agar sampai ke sana, jalanan yang menurun harus kami lewati secara perlahan. Bahkan ada beberapa jalur yang cukup terjal sehingga harus berpegangan dengan pohon-pohon mati yang ada di sisi kiri jalan setapak itu. Tak terasa cahaya itu semakin jelas terlihat. Aku bisa dengan jelas melihat cahaya itu berkedip-kedip seperti lampu senter yang tersembunyi di balik sebuah tenda terpal berwarna biru. Aku yakin di sana ada orang, sehingga aku bisa membangun tenda yang aku bawa di dekatnya karena tujuan kita semua mungkin sama, untuk melihat pemandangan kawah putih ketika pagi menjelang. Begitu sampai, Doni langsung menghampiri tenda terpal yang memancarkan cahaya itu. Dia berniat untuk meminta izin agar mendirikan tenda di dekat tenda yang sudah didirikan itu. Namun, saat mendekati tenda terpal itu, suasana mulai terasa berbeda. Suara angin yang semula terdengar pelan kini mulai berubah, membuat tenda itu seperti bergerak terkena angin malam yang lumayan kencang. Tenda itu begitu hening, seperti tidak ada orang di dalamnya. Dan benar, ketika angin itu menghempaskan pintu tenda tersebut, Doni bisa melihat bahwa isi di dalamnya kosong. Tidak ada orang di sana. Yang ada hanyalah beberapa lilin yang menyala di alam sana. Hal itu membuat Doni langsung melirik kepada kami bertiga. Lalu tak lama ia berkata dengan pelan, "Gak ada orangnya," katanya dengan nada yang pelan. Bagus yang berada di dekatku seketika menjawab, "Gak mungkin gak ada orang. Mungkin aja lagi keluar cari angin atau turun dulu buat beli kopi," katanya sambil sedikit bercanda. Bagus yang mengatakan hal itu langsung seketika tersenyum pelan. Bisa aja kamu, Gus. Tapi ya mungkin bener juga sih. Bisa aja mereka keluar dulu, jadi ya kita bangun tenda aja sambil masak. Kalau nanti orang muncul, langsung aja kita tawarin makan ya, sekalian ngobrol, kata Andri yang langsung menurunkan tas ranselnya dan mulai mendirikan tenda di sana. Aku hanya mengangguk pelan mendengar hal itu karena tubuh ini sudah lelah dan butuh istirahat, sehingga aku pun juga menurunkan tas ranselku dan mulai membuka gulungan tenda yang tersimpan rapi di dalamnya. Butuh waktu beberapa menit hingga tenda itu terpasang sepenuhnya. Bagus dan aku memasang tenda, sedangkan Doni dan Andri mulai memasak untuk memulihkan energi kami yang sudah terkuras habis selama perjalanan. Setelah tenda terpasang sepenuhnya, akhirnya kami kembali duduk di perapian kecil yang sudah Doni siapkan. Kami mulai berbincang-bincang tentang perjalanan ini dan hal-hal yang ringan di kehidupan. Bagus dan Andri tak henti-hentinya bercanda. Bahkan dia berkata kepadaku dengan nada yang pelan, "Kamu mau kaya nggak? Katanya teh di sini ada tempat keramat.
Besok kita cek ya, kalau udah pagi. Katanya sih ada di deket-deket puncak. Siapa tahu pulang-pulang kita bisa bawa uang segepok. Kata Bagus sambil menepuk pundak Andri. Aku hanya tersenyum pelan mendengar pembicaraan mereka, sedangkan Doni masih terlihat fokus dengan masakan yang ia masak. Tak lama kemudian, masakan itu pun sudah siap untuk disantap. Rasa lelah yang aku rasakan selama di perjalanan membuat makanan itu terasa nikmat. Sambil memakan makanan yang ada di depanku, Doni tiba-tiba bercerita tentang kawah putih yang akan kita lihat ketika pagi menjelang. Dia bercerita bahwa mungkin saja nanti tempat ini ramai dan banyak dikunjungi banyak orang karena pada tahun tersebut kawah putih hanya bisa dinikmati dari bawah saja dan tidak bisa naik ke atas seperti yang kami lakukan pada saat ini. Tak terasa, sudah 1 jam lamanya kita duduk di perapian untuk menghangatkan badan. Aku sesekali melirik ke arah tenda terpal yang ada di dekatku pada saat itu. Kenapa pemilik tenda itu belum datang? Tanyaku. Hal itu tentu saja membuat Bagus, Andri, dan Doni melirik ke tenda terpal tersebut. Lalu tak lama kemudian dia berkata, mungkin ketiduran di luar sana. Biarin aja, toh bukan rombongan kita, katanya sambil merapikan bekas makanan yang sudah habis dimakan olehnya. Akhirnya mereka kembali mengobrol di depan perapian. Namun karena aku yang sudah terlalu lelah dan malam yang sudah semakin larut, aku akhirnya berpamitan untuk istirahat terlebih dulu di dalam tenda. Aku masuk ke dalam tenda dan mencoba untuk memejamkan mata. Aku sudah tidak sabar atas apa yang Doni ceritakan tentang pemandangan indah yang akan aku lihat ketika pagi tiba. Dan dalam sekejap, tubuhku yang lelah sudah mulai terlelap bersamaan dengan hawa dingin pegunungan yang terasa menusuk ke dalam jaketku yang tebal. Entah berapa lama aku tertidur pulas di dalam tenda, namun aku mendadak terbangun oleh suara gaduh dari luar tenda yang aku dengar. Suara itu terdengar seperti percakapan beberapa orang, namun suaranya tidak jelas dan terpotong-potong sehingga aku tidak bisa mendengar apa yang mereka ucapkan. Mataku kembali terbuka dan di sana tidak ada orang lain selain aku yang berada di dalam tenda tersebut. Mereka semua belum istirahat, gumamku dalam hati. Aku seketika terbangun dan mulai membuka pintu tenda dengan perlahan. Angin dingin langsung menyambut ketika aku keluar. Namun ketika aku mulai keluar dari tenda tersebut, ada sesuatu yang membuatku terdiam. Doni, Bagus, dan Andri nampak tak ada di sana. Yang ada hanyalah 2 sosok manusia yang duduk di tenda terpal yang tak jauh dari tenda kami. Mereka duduk membelakangiku, menghadap ke arah tenda dan mengobrol dengan suara yang tidak jelas. Suaranya terdengar seperti bisikan. Namun di tengah keheningan malam, aku benar-benar tidak mengerti atas apa yang mereka bicarakan. Selain itu, ada hal yang lebih aneh daripada apa yang aku lihat pada saat itu. Mereka berdua duduk dengan santai tanpa pakaian yang menutup tubuh mereka satupun. Ya, mereka bertelanjang di tengah-tengah udara pegunungan yang dingin. Dan semakin aku melihatnya, aku bisa melihat bahwa tubuh mereka pucat seperti mayat dengan tubuhnya yang kurus dan tidak seperti manusia pada umumnya. Mereka juga mengeluarkan bebauan yang aneh. Tubuh mereka amis dan tercium hingga ke tendaku. Baunya terasa mirip dengan yang aku cium di dalam hutan. Dan hal itu membuatku hanya bisa melihatnya dari dalam tenda. Aku hanya bisa terdiam ketika melihat mereka berdua. Ya, terlalu aneh. Dan mereka tampaknya tidak terganggu dengan tendaku yang berdiri di dekat tenda mereka. Sepertinya kehadiranku kini dirasakan oleh mereka berdua, sehingga mereka langsung menghentikan obrolan mereka dan melirik secara perlahan ke arahku yang ada di belakang mereka. Namun tubuhku seketika membeku ketika mereka melirik ke arahku. Jantungku mulai berdetak kencang dengan nafas yang terasa berat. Bagaimana tidak, wajahnya tampak bukan wajah manusia. Kulitnya tampak keriput dan hampir seperti kulit yang sudah membusuk. Wajahnya pucat seperti mayat, sehingga aku bisa melihat pembuluh darahnya yang biru dan ungu dengan samar. Ketika mereka melirik padaku, wajah itu melirikku dengan kedua matanya yang putih bersih. Tidak ada pupil mata berwarna hitam layaknya manusia pada umumnya. Dan hal itu membuatku menahan napas ketika kedua matanya menatapku dengan tatapan yang kosong. Entah makhluk apa mereka berdua. Namun tepat ketika mereka berdua menoleh, tiba-tiba ada wajah lain yang mengintip dari dalam tenda terpal yang ada di dekatnya. Tubuhnya nampak pendek dan kurus.
Wajahnya jauh lebih menyeramkan dengan kulit wajah yang robek dan terbakar sehingga terlihat garis-garis hitam di wajahnya. Wajahnya tampak menakutkan dengan lidah yang menjulur keluar dan suara desis yang seperti ular ketika dia melihatku dari dalam tenda. Setelah melihat mereka yang mengerikan itu, secara tiba-tiba salah satu dari mereka berdiri dan mulai mendekat kepadaku dengan langkah yang amat berat. Aku langsung panik melihat hal tersebut. Seketika aku memalingkan badan sambil berteriak, "Doni, Bagus, Andri!" Aku memanggil mereka yang hilang tak kemana. Dengan rasa takut yang aku rasakan, akhirnya aku kembali ke tenda dengan tergesa-gesa, berharap di dalam tenda akan lebih aman daripada di luar tenda. Namun tepat ketika aku menutup tenda itu dengan rapat, tiba-tiba saja aku mendengar seorang wanita tertawa. Suaranya terasa nyaring seperti berada di dekatku. Aku langsung membalikkan tubuhku ketika aku baru menutup tendaku dengan rapat. Dan ketika aku melihat ke dalam tenda, ada sosok lain yang nampaknya sudah duduk di sana dan menungguku masuk ke dalam tenda. Sosok itu adalah sosok wanita berambut panjang dengan bajunya yang putih kusam. Dia duduk di dekat tas ransel yang ada di dalam tenda. Wajahnya tertutup oleh sebagian rambut yang kusut. Matanya besar, melotot menatapku dengan mulut yang menyeringai. Salah satu tangan yang kurus mencoba meraihku, dan tak lama kemudian dia memiringkan kepalanya. Ia mulai tertawa dengan suara yang serak dan mengerikan. "Ujang, kamu teh mau minta apa sampai datang ke sini?" katanya dengan nada suara yang rendah penuh ancaman. "Minta saja sama aku, jangan sama mereka yang ada di luar sana." Aku seketika terdiam. Tubuhku terasa kaku dan jantungku kembali berdetak dengan kencang. Aku langsung membalikkan tubuh, kembali membuka tenda. Dengan tergesa, aku langsung keluar dan berlari meninggalkan tendaku. Pada saat itu beberapa kali aku berteriak, memanggil ketiga temanku yang menghilang tak kemana, namun mereka semua tidak menjawab panggilanku. Entah apa yang terjadi dengan tempat ini, namun hal ini sangat menyeramkan sehingga aku ingin kembali dan mencari jalan setapak yang tadi aku lewati bersama Doni, Bagus, dan Andri. Namun entah mengapa ketika aku berlari, tiba-tiba di ujung sana hanya ada tebing yang sangat tinggi. Aku berusaha mencari jalan agar aku bisa naik ke atas sana, namun tidak bisa aku temukan. Pada saat ini di tengah-tengah ketakutanku, aku kembali melirik ke arah tenda, dan di sana pemandangannya semakin mengerikan. Sosok-sosok lain yang lebih menyeramkan muncul satu persatu di sekitaran tenda. Entah mengapa mereka muncul begitu saja di sana, dan mereka semua menatapku dari kejauhan dengan mulut-mulut mereka yang menyeringai. Hal itu membuatku semakin panik. Aku kembali berlari menyusuri tebing yang tinggi itu, berharap ada jalan yang bisa membuatku menjauh dari tempat itu. Namun tidak ada satupun jalan setapak yang aku temukan, dan semakin lama aku semakin sadar bahwa aku terperangkap di sana dan tidak ada jalan keluar. Aku semakin panik, dan di tengah-tengah kepanikan itu aku mendengar suara dari semak-semak yang mendekat ke arahku. Semakin lama suara itu semakin jelas seperti langkah kaki yang kecil di antara semak-semak pegunungan yang rapat. Sepertinya ada yang mengikutiku sekarang, dan hal itu membuatku semakin panik sehingga aku kembali menjauh dari suara itu. Ya, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku terlalu takut dengan mereka yang muncul begitu saja di dekat tenda. Wajah-wajah tampak menyeramkan, bahkan ada beberapa dari mereka yang wujudnya aneh, dan aku tidak ingin menatap mereka semua dengan wajahnya yang menakutkan. Di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba saja tepat di belakangku, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundakku. Hal itu tentu saja membuatku semakin ketakutan. Namun tak lama kemudian ada suara yang terdengar pelan, suara yang mencoba agar aku tenang di situasi seperti ini. Aku langsung membalikkan tubuhku, dan di sana muncul sesosok kakek-kakek tua dengan tubuhnya yang dibalut dengan kain putih yang menutupi tubuhnya. Rambutnya panjang dan lusuh, wajahnya sama pucatnya dengan para makhluk yang aku lihat di dekat tenda, namun dia tampak lebih manusiawi ketika aku melihatnya. Wajahnya nampak dingin, namun tatapan matanya tajam, sedikit melotot ke arahku ketika aku menatapnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja sosok itu membuka mulutnya. Dia nampak marah atas apa yang aku lakukan di tempat ini. "Nah, maneh datang ke tempat iyo?"
Tempat ia malain jang jelema jika maneh. Aku benar-benar terkejut ketika ia berbicara seperti itu. Dia mengatakan bahwa tempat ini bukanlah untuk manusia sepertiku. Tubuhku semakin gemetar hebat. Aku juga tidak tahu tentang tempat ini, dan aku juga tidak tahu apabila tempat ini bukanlah untuk manusia. Aku ingin sekali menjawab perkataan itu, namun sebelum aku bisa menjawab, sosok itu melangkah lebih dekat kepadaku. Aku langsung merasa sesak. Nafasku terasa berhenti seketika. Dia menatapku dengan penuh kemarahan yang aku lihat dari wajahnya, dan tak lama kemudian salah satu tangannya terangkat dan langsung menuju ke arah tenda. "Tinggaliku maneh," katanya dengan suara yang semakin mengerikan. Tubuhku seperti terhipnotis oleh perintahnya ketika aku membalikan badanku kembali, dan ketika aku melihat kondisi di dekat tenda, aku benar-benar membeku karena di sana semakin ramai dengan para makhluk yang muncul entah dari mana. Mereka semua menatapku dengan wajah-wajah mereka yang menyeramkan. Bahkan beberapa di antaranya ada yang maju secara perlahan ke arahku berdiri pada saat itu. Wujud-wujud mereka benar-benar aneh. Tidak seperti makhluk-makhluk yang aku sering lihat di televisi, seperti wujud seorang wanita yang terbungkus oleh kain hitam dan kini sedang menyeret kedua kakinya ke arahku. Wajahnya tidak jelas terlihat, namun seluruh tubuhnya nampak seperti busuk dengan mulut yang menganga lebar. Lalu di sampingnya ada sesosok wujud manusia yang tubuhnya sangat kurus, tulangnya hampir menonjol keluar dari kulitnya yang pucat. Dia bergerak dengan lambat, dan setiap langkahnya terdengar suara seperti tulang-tulang yang saling beradu di dalam tubuhnya. Wajahnya terlihat kosong, bahkan bisa dikatakan rata, sehingga aku tidak bisa melihat mata, hidung, dan mulutnya pada saat itu. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Sosok-sosok menyeramkan itu secara perlahan mendekat, dan aku tak bisa berlari kemanapun karena di sekelilingku hanyalah tebing yang sangat tinggi menjulang. Perasaan sesak di dada semakin terasa. Keringat dingin muncul membasahi tubuhku. Ingin sekali aku berteriak, namun tidak ada suara yang bisa keluar dari mulutku. Tepat ketika aku merasakan rasa takut yang mendalam di sana, sosok yang ada di dekatku itu tiba-tiba saja mengangkat tangannya. Dia menempelkan telapak tangannya itu tepat di wajahku. Rasa dingin seketika menyebar. Tubuhku benar-benar menggigil. Kepalaku terasa pusing, bahkan mataku tiba-tiba mengantuk dan menutup secara perlahan. Sosok itu hanya berkata dengan nada yang pelan, "Lamun geus aya panon poek, balik maneh tongkat tempat ieu deui. Da ieu tempat lain jangan jelema siga maneh. Kalau sudah ada matahari, pulang kamu. Jangan lagi ke tempat ini, karena tempat ini bukan untuk manusia seperti kamu." Setelah itu, semuanya mendadak menghitam, seakan-akan aku terhisap ke dalam jurang kegelapan tak berujung. Dan tak lama kemudian, aku tak sadarkan diri, dan semuanya mendadak hilang begitu saja. Aku terbangun dengan nafas yang terengah-engah ketika sinar hangat terasa oleh tubuhku yang dingin. Ketika mataku terbuka, aku merasa tubuhku kembali terbaring di dalam tenda. Suasananya terasa aneh. Ya, aku seperti baru terbangun dari mimpi buruk. Aku melihat sekelilingku. Di sana ada Doni, Andri, dan Bagus yang terlihat duduk lemas di tenda. Wajah mereka tampak pucat dan kebingungan. Doni yang melihatku terbangun tiba-tiba menepuk kedua temannya. Lalu dengan nada yang pelan, dia berkata padaku pada saat itu, "Kamu gak bermimpi buruk kan?" tanyanya. Seketika aku melirik ke arah mereka semua. Lalu tak lama aku menggelengkan kepala dan berkata, "Maksudnya kalian ngerasain atas apa yang aku rasain semalam?" Jawabku. Akhirnya aku di sini boleh bercerita atas apa yang aku rasakan. Begitu pula dengan Doni, Andri, dan Bagus atas apa yang mereka alami. Semua cerita yang mereka utarakan adalah sama. Mereka melihat dua orang duduk di tenda terpal dan kemunculan banyak makhluk yang menawarkan sesuatu kepada mereka. "Jangan-jangan kita salah jalan dan kita sekarang ada di tempat keramat yang kamu bicarakan itu, Gus," kata Andri kepada Bagus pada saat itu. Bagus kembali menggelengkan kepala dan tak lama ia berkata, "Lebih baik kita cek di mana kita sekarang, karena kita belum keluar tenda sampai saat ini," jawabnya pada saat itu. Aku akhirnya membuka tenda, ingin mencari tahu di mana kami sekarang. Dan ketika aku membukanya dan melihat keluar, aku benar-benar tidak percaya atas apa yang aku lihat.
Posisi tenda yang dibangun pada malam itu rupanya berada di dalam kawah gunung yang sudah mengering. Orang-orang di sekitaran gunung ini memanggilnya Kawah Saat. Pantas saja ketika malam hari kita menuruni jalanan yang lumayan curam. Kawah Saat memang salah satu tempat yang keramat di sana. Lokasinya sedikit lebih jauh dari Kawah Putih yang menjadi tempat wisata itu. Namun tidak sembarang orang yang bisa datang ke tempat ini. Bahkan hanya beberapa orang yang berani turun, itu juga karena ada sesuatu yang akan mereka lakukan di tempat yang dianggap keramat ini. Aku yang sudah mengetahui di mana aku berada, tiba-tiba melirik ke arah tenda terpal yang dari malam masih berada di sana. Aku mendekat ke tenda terpal itu, mencoba memeriksa sesuatu di sana karena kedua makhluk itu tidak mungkin menampakkan diri ketika matahari sudah terbit. Aku membuka tenda terpal itu perlahan, dan betapa terkejutnya aku ketika di sana aku menemukan sebuah tumpukan batu yang sepertinya adalah batu nisan yang tertancap di tanah. Lalu di sekelilingnya ada bunga dan beberapa sesajen yang masih nampak baru, seolah-olah belum lama ini ditempatkan di sana. Ya, sepertinya apa yang dikatakan oleh Bagus adalah sebuah kebenaran. Kami berada di tempat yang bukan seharusnya, di mana ini adalah tempat keramat yang jarang didatangi oleh manusia, dan kami secara tidak sengaja datang ketika malam dan membangun tenda di tempat ini sehingga mereka muncul dan menawarkan sesuatu seperti manusia-manusia yang biasa datang ke tempat ini. Hal itu tentu saja membuat aku shock. Begitu juga dengan Doni, Bagus, dan Andri. Tanpa banyak bicara, kami berempat seketika langsung memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Kami semua langsung membuka tenda dan mulai mencari jalan tercepat menuju ke atas sana. Perjalanan yang menanjak kami lalui tanpa melirik ke belakang. Dan ketika sampai di Sunan Ibu, barulah kami semua berhenti dan beristirahat di sana. Karena apa yang terjadi semalam membuat kami ketakutan, sehingga aku hanya beberapa menit melihat pemandangan Kawah Putih dari atas. Setelah itu, aku beranjak pulang dan tidak ingin berlama-lama di tempat tersebut. Jujur, aku takut, sehingga aku lebih baik meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Di sini bagaimana? Saya juga baru tahu ya, bahwasanya ada Kawah Putih itu bisa didaki lagi, dan ada spot ya, ada puncak di mana di situ bisa melihat keindahan Kawah Putih langsung dari atas, dan juga bahkan mungkin kota di sana bisa kelihatan ya. Saya juga jujur baru tahu nih. Dan puncak itu dinamai Sunan Ibu. Dan di sini bagaimana mereka rombongan ini naik dari jalur yang bukan jalur pendakian umum atau resmi ya. Mereka kalau dalam bahasanya mungkin rabas kalian, rabas. Jadi bukan dari jalur yang biasa digunakan para pendaki, tapi nerabas. Dan disinilah ternyata mereka jelas itu kalau menurut saya kesasar ya. Jadi mereka sudah kayak masuk ke dimensi lain sedari awal tuh di situ. Dan ini itu adalah salah satunya penyebabnya adalah dari Bagus dan Andri itu yang ngomongnya sembarangan. Karena sempat juga kalau kita sampai ke tempat pesugihan mau minta apa. Nah di situ akhirnya udah selesai deh. Bener-bener dibikin mereka sampai di sana, dan di situ para setannya kayak rebutan tuh mau minta apa. Kalau mau minta sama saya aja, kalau mau minta sama saya aja. Nah di situ yang membuat mereka ketakutan. Dan di sini banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil. Tapi kalau pribadi saya sih, saran dari saya buat teman-teman mungkin yang masih hobi mendaki, kalau bisa pakai jalur-jalur yang memang sudah resmi saja. Jadi memang sih kadang-kadang kita ego kan, pengen jalur yang ekstrim, atau karena buat kebanggaan atau lain-lain, atau pengen tantangan yang lebih besar, akhirnya mencoba jalur yang tidak semestinya, yang mana itu bisa membahayakan keselamatan teman-teman semua. Jadi memang ada beberapa kata-kata yang sering saya dengar, jangan terlalu berpikir bagaimana caranya saya sampai puncak, tapi harusnya dibalik pemikirannya, bagaimana caranya saya bisa sampai puncak dan bisa kembali dengan selamat. Itu sih mungkin teman-teman ya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Bang Sidik atas kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme.
Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga ya dibantu di share link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan maupun rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.